Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya yang berada di Bogor, yang ada di Bogor ya teman-teman, yang ada di Bogor, di Banjarnegara, Samarinda, Bengkulu, Balikpapan, Aceh, Medan, Papua, Cimahi, Indramayu, Thailand, dan Hong Kong ya teman-temannya. Itu pertanyaan teman-teman itu terkait tentang bagaimana cara membangkitkan daya pikat dan daya pengasih Senin Legi itu ya teman-temannya. Maksudnya cara membangkitkan daya pikat dan daya pengasih Senin Legi itu ya teman-temannya. Ini teman-teman yang ada di Bogor, yang ada di Banjarnegara, Samarinda itu ya teman-temannya. Itu yang menanyakan tentang itu teman-temannya, tentang cara membangkitkan daya pengasih itu ya teman-temannya. Nah ini teman-temannya. Buat teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk membangkitkannya itu bangkitkan dulu daya pengasih yang ada di dalam diri masing-masing itu ya teman-teman, yang ada di dalam diri teman-teman gitu ya teman-temannya. Nah, kalau teman-teman itu sudah bisa mengasihi sesama ya, sudah mengasihi sesama, kemudian teman-teman juga tertarik dengan sesama, itu tertarik kan termasuk daya pikat kan, termasuk kan daya tarik itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah nggak tertarik dengan sesama, nggak tertarik dengan orang lain gitu ya, teman-teman itu nggak mengasihi orang lain gitu, nggak bisa mengasihi ya, nggak bisa memberi daya asih kepada orang lain, maka diri teman-teman pun tidak akan ada yang mengasihi gitu ya teman-teman ya. Itu bangkitkan dulu daya asih di dalam diri kita. Kita harus bisa menyayangi sesama, kita harus bisa mengasihi sesama itu ya teman-teman. Jangan pandang bulu teman-teman, untuk mengasihi sesama itu jangan pandang bulu. Ya, jangan pandang bulu lah gitu ya teman-teman. Entah itu bulu elang, entah itu bulu ayam gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan pandang bulu untuk mengasihi sesama. Supaya daya pengasih kita ya, daya pikat kita juga bangkit dengan sendirinya itu teman-teman ya. Tanpa harus menggunakan rapalan-rapalan khusus, tanpa harus menggunakan wirid-wirid khusus atau zikir-zikir khusus. Kalau kita sudah bisa membangkitkan daya asih di dalam diri kita, maka daya asih yang ada di dalam diri kita itu pun bangkit secara otomatis ya, bangkit secara alami gitu ya teman-teman ya. Bukan bangkit karena zikir-zikir atau karena doa-doa gitu ya teman-teman ya, tapi bangkit secara alaminya. Karena di dalam diri manusia itu memang sudah ada yang namanya daya tarik, daya asih, gitu ya, daya pikat itu memang sudah ada teman-temannya. Seperti Tuhan teman-teman ya, seperti Tuhan, seperti Allah. Allah itu mengasihi semuanya makhluk tanpa kecuali teman-teman. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat ya, entah itu orang yang patuh kepada Tuhan, entah itu orang yang rajin ibadah dan enggak rajin ibadah, itu tetap dikasihi sama Allah. Allah itu enggak pilih-pilih ngasihi semua makhluknya. Dan Allah itu tidak berharap diasihi juga sama makhluk ciptaannya itu teman-teman ya. Jadi di situ teman-teman harus bisa seperti itu. Harus bisa menjadi diri ya, menjadi seorang pengasih. Orang yang mengasihi sesama, orang yang tertarik dengan pengasihan kita. Kalau karena kita itu suka mengasihi orang, suka menyayangi orang, dengan otomatis orang pun akan sayang ya. Akan tertarik dengan kita. Itu teman-teman ya. Dengan otomatis itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk mengasihi, untuk itu jangan pilih-pilih ya, jangan pilih karena sukunya lah, karena apa. Pokoknya jangan pilih-pilih untuk mengasihi sesama, untuk semua makhluk gitu ya teman-teman ya. Supaya daya asih di dalam diri kita itu juga timbul, juga hadir, juga bangkit dengan sendirinya itu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman jangan memikirkan, aku sudah ngasih banyak orang, tapi kok kenapa ya? Masih juga banyak orang yang gak suka sama aku. Masih juga saya orang itu gak mengasihi aku. Nah, jadi teman-teman itu jangan berharap maksudnya, jangan memikirkan apa yang dikasihi, apa yang sampai teman-teman miliki. Jangan memikirkan, aku sudah mengasihi gitu ya teman-temannya. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana saya tetap bisa menjadi orang yang mengasihi sesama?
Bagaimana saya bisa mengasihi kepada semua makhluk gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Seperti itu tadi teman-teman ya. Tuhan itu mengasihi semuanya, semua makhluk ciptaannya, mengasihi sesama, mengasihi manusia, mengasihi binatang ya, mengasihi semua makhluk yang ada di alam semesta ini tanpa kecuali teman-teman ya. Tanpa pilih-pilih. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu mengasihi sesama tanpa pilih-pilih, maka dengan sendirinya teman-teman, dengan sendirinya daya asih yang ada di dalam diri itu akan bangkit. Karena sejatinya setiap manusia itu memang secara alami itu memang sudah memiliki daya pengasih, daya pengasihan untuk mengasihi, gitu, untuk diasihi dan mengasihi gitu ya teman-teman ya. Jangan teman-teman itu cuma berharap untuk dikasihi orang. Itu teman-temannya. Jangan berharap orang-orang itu supaya terpikat gitu ya teman-temannya. Kalau kita nggak membangkitkan gitu ya, kita nggak membangkitkan daya di dalam diri kita ya untuk sesama gitu ya teman-teman. Lalu siapa yang mengasihi kita? Itu teman-teman. Kalau kita nggak mengasihi, lalu siapa yang akan mengasihi kita? Kita kan hidup di alam nyata ini tadi teman-teman ya. Kita itu hidup di dunia ini. Jadi kita harus mengasihi sesama supaya sesama makhluk juga mengasihi kita. Sesama makhluk juga terpikat dengan kita, itu teman-temannya. Kalau kita sudah mengasihi, maka daya pikat itu dengan sendirinya juga akan bangkit, akan timbul, itu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Tidak perlu harus menggunakan rapalan-rapalan khusus atau apa-apa khusus gitu teman-temannya. Doa-doa khusus atau tirakat-tirakat khusus untuk membangkitkan daya pikat atau daya asih gitu teman-teman. Kalau di dalam diri kita itu nggak punya rasa asih, nggak punya rasa asih di dalam diri kita, itu nggak akan timbul walaupun menggunakan doa sehebat apapun teman-teman ya. Doa semustajab apapun ya. Kalau di dalam diri kita itu nggak bisa bangkit, nggak bisa mengasihi sesama, itu pun percuma teman-teman ya. Nggak ada faedahnya, nggak ada hasilnya teman-teman. Kalau kita cuma berharap untuk dikasihin orang, terus dikasihi orang gitu ya teman-teman, dikasihi sesama tapi kita nggak mau mengasihi, ya itu nggak akan bisa teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Itu bagi teman-teman, kalau teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan ya, itu tadi bagaimana supaya diasihi sama bosnya. Ya teman-teman itu harus kalau kerja di tempat bosnya itu ya harus menghargai bosnya itu ya. Harus apa namanya itu ya mengasihi bosnya gitu ya, mengasihi dulu gitu ya teman-teman. Timbulkan rasa kasih sayang teman-teman itu kepada bos dulu. Jangan berharap bosnya itu punya kasih sayang kepada teman-teman. Kalau teman-teman itu belum bisa menimbulkan rasa kasih sayang itu tadi. Dan jangan berharap aku sudah sayang kok, dianya nggak sayang, aku sudah serius kok, dianya nggak serius. Teman-teman jangan fokus ke situ, jangan terbatas sampai di situ teman-temannya. Tapi teman-teman itu apapun yang terjadi saya akan tetap sayang. Apapun yang terjadi saya harus tetap menyayangi, harus tetap mengasihi itu ya teman-temannya. Karena di sini tugas kita ya tugas manusia itu ya harus menyayangi sesama. Menyayangi semua ciptaan-ciptaan Allah, mengasihi semua ciptaan-ciptaan Allah, supaya rasa asih itu juga berguna bagi kita, juga berguna kepada makhluk sesama gitu teman-teman ya. Kalau kita cuma berharap dikasihin orang, cuma berharap orang itu terpikat sama kita, sedangkan kita itu tidak mengasihi orang, ya jangan terlalu berharap lebih teman-teman, gitu ya. Karena semuanya itu datangnya dari kita untuk kita. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sambil dopok seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya juga mau review teh tentunya teman-teman ya. Namanya itu teh perenjak ya teman-teman ya. Teh perenjak ini teh hitam ya teman-temannya, bukan hitam pekat atau gimana ya teman-temannya. Di sini itu di kemasannya tertulis itu teh hitam. Teh hitam dengan rasa vanila dan mawar. Teh yang enak itu ada sepet-sepetnya teman-teman. Jadi teh perenjak ini enak teman-teman. Ini kalau teman-teman pas lagi ngobrol gitu ya,
pas lagi pokoknya ngobrol-ngobrol bersama teman atau bersama keluarga, itulah suguhkanlah yang namanya teh perenjak ini teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ini yang namanya teh perenjak, rasanya sepet, ada sepet-sepetnya itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi ya teman-teman ya. Apa namanya itu, yang namanya pengasihan itu ya. Kalau untuk membangkitkan ya seperti itu tadi teman-teman, bangkitkan dulu yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita nggak bisa bangkit, didorong dengan amalan-amalan apapun nggak akan bangkit teman-teman. Itu teman-temannya. Kalau cuman berharap itu untuk dikasih orang, sedangkan kita sendiri nggak mau mengasihi ya, kita sendiri itu selalu merendahkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Selalu menganggap diri kita, pokoknya selalu menganggap rendah orang lain gitu ya teman-temannya. Itu dihilangkan kalau untuk menimbulkan mendapatkan daya asih secara alami itu seperti itu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Inilah yang namanya daya asih secara alami di dalam diri gitu ya teman-temannya. Bukan apa namanya ini, bukan daya asih yang datang dari suatu kodam atau apa, itu bukan seperti itu. Tapi daya asih yang timbul di dalam diri kita sendiri yang kita miliki. Seperti itu ya teman-temannya. Ya mungkin itu teman-teman buat teman-teman semuanya ya, buat teman-teman semuanya yang ada di Bogor gitu ya, yang ada di Bogor, kemudian yang ada di Banjarnegara, Samarinda, Bengkulu, Balikpapan, Aceh, Medan, Papua, Cimahi ya, Indramayu, Thailand dan Hong Kong ya, yang menanyakan tentang bagaimana cara membangkitkan daya pikat dan daya pengasih. Jadi jawabannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jawabannya itu seperti itu. Bangkitkan dulu gitu ya teman-temannya. Dan jangan berpikir maksudnya aku sudah mengasihi tapi kok nggak dikasihi ya gitu teman-teman. Tetaplah mengasihi apapun hasilnya itu teman-temannya. Itu supaya di dalam diri kita itu asihannya itu tetap ada. Seperti itu ya teman-temannya. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya usaha ya, yang punya usaha gitu ya, yang punya usaha, kalau ingin mempromosikan usahanya itu silahkan ya teman-teman ya, silahkan itu menghubungi apa namanya email ya, email yang ada di bawah di sini ya, yang ada di bawah video ini, silahkan teman-teman itu menghubungi email ya, menghubungi email saya tentunya. Nah, kalau untuk mempromosikan produk ya, untuk mempromosikan produk di channel ini, di channel saya ini, kalau untuk video panjangnya itu biayanya cuma 200 ya teman-teman ya. Untuk per videonya itu untuk video panjang gitu ya. Kalau untuk video short ya, video pendek itu 100.000 ya teman-teman ya. Saya itu mengambil tidak terlalu tinggi ya teman-temannya, dan itu harga 200, harga 100 itu sudah standar, semua bisa terjangkau ya teman-teman ya. Semuanya itu bisa terjangkau kalau dengan harga 200, harga 100 kan bisa dijangkau itu ya teman-teman ya. Kalau pingin video panjang, pingin promosi dengan video panjang kok biayanya cuma 100, ya ambil yang video short-nya teman-temannya, silakan untuk dipromosikan di sini. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa mengembangkan usaha teman-teman ya, melalui YouTube tentunya ya, dan melalui channel Nurinaya ini tadi teman-teman ya. Itu bagi teman-teman itu ya teman-temannya yang ingin mempromosikan usahanya atau pingin kerjasama ya, pingin bekerja sama dengan yang namanya channel saya ini, channel Nurinaya ini tadi teman-temannya. Dan silakan teman-teman itu menghubungi saja ya, menghubungi saya itu melalui email ini tadi teman-teman, email yang ada di bawah tentunya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf ya apabila di dalam jawaban saya ini kurang memuaskan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mencari tempat ya kira-kira yang bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Yang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Karena itu pengetahuan saya ya mungkin di situ teman-teman ya, setiap kemampuan itu terbatas ya teman-teman ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.